Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Perkenalkan, nama saya Adinda Skarsantia dengan NIM 11021940004 dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang tugas besar otomatisasi industri, yang berkaitan dengan bel sekolah otomatis. Nah, sebelumnya untuk anggota kelompok saya yang lain itu yang pertama ada Gracia Salsabila Yulian dengan NIM 11021941107. Lalu ada Corina Dwi Amalia dengan NIM 11021940045. Nah, yang pertama ada pengertian dari sistem otomatisasi industri. Jadi, otomatisasi industri ini dapat dikatakan sebagai sebuah sistem dalam dunia industri yang menggunakan perangkat kontrol dalam hal pengendalian proses operasi. Prosesnya sangat memungkinkan dilakukan secara otomatis tanpa banyak melibatkan campur tangan manusia. Lalu ada deskripsi sistem input dan output. Nah, input di sini itu merupakan push button. Jadi push button itu adalah perangkat atau saklar sederhana yang berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan aliran arus listrik dengan sistem kerja tekan unlock atau tidak mengunci. Sistem kerja unlock di sini berarti saklar akan bekerja sebagai device penghubung atau pemutus aliran arus listrik saat tombol ditekan, dan saat tombol tidak ditekan atau dilepas, maka saklar akan kembali pada kondisi normal. Sementara sebagai output device itu kami menggunakan buzzer. Buzzer sendiri adalah komponen elektronika yang dapat menghasilkan getaran suara dalam bentuk gelombang bunyi. Ketika suatu aliran listrik mengalir ke rangkaian buzzer, maka terjadi pergerakan mekanis pada buzzer tersebut. Akibatnya, terjadi perubahan energi dari energi listrik menjadi energi suara yang dapat didengar oleh manusia. Umumnya jenis buzzer yang beredar di pasaran adalah buzzer piezoelektrik yang bekerja pada tegangan 3 sampai dengan 12 volt DC. Nah, sekarang kita masuk ke program DCX Programmer ya. Nah, yang pertama di sini ada kita mau membuat inputnya dulu dari push button. Nah, yang pertama di sini ada kontak yang dialamatkan 0.00, lalu di sini ada coil yang dialamatkan 100.00. Nah, di sini ada kontak yang dicoret dengan maksud kayak kebalikan dari kontak yang si awalnya ini. Nah, itu kita kasih alamat 0.01. Nah, kalau misalkan kita tekan, fungsi dari si 0.01 ini tuh untuk nantinya menjadi push button yang mematikan, sementara 0.00 ini menjadi push button untuk menyalakan. Nah, di sini juga si coil atau output yang alamatnya 100.00 ini kita jadikan dia sebagai input atau kontak dengan alamat yang sama dan kita paralelkan dengan si 0.00. Gunanya apa? Gunanya itu untuk membentuk rangkaian latching relay. Jadi kalau misalkan ini dihapuskan, kita harus terus-menerus menekan push button supaya output dapat keluar. Sementara kalau misalkan kita buat menjadi latching relay seperti ini, kita tidak perlu menahan push button terus-menerus seperti itu. Nah, yang kedua, kita menggunakan timer untuk ngeset bel masuk. Sebenarnya di sini kita bisa menentukan berapa detik si bel masuk ini akan berbunyi. Nah, di sini kita setnya itu 3 detik. Jadi di sini set value-nya adalah 30. Nah, lalu di sini ada T0016 yang nantinya akan dijelaskan di akhir. Lalu di sini juga dipasang dengan T0000. Ini tuh intinya untuk yang baris 1 ini tuh fungsinya untuk mengatur berapa lama sih si bel masuk ini itu akan menyala. Lalu di sini ada lagi dari T0000 itu masuk ke timer yang alamatnya 0001 dengan set value 10 yang mengartikan bahwa dia ini akan setelah belnya menyala selama 3 detik, dia akan memberi jeda selama 1 detik sebelum
ke baris yang di bawahnya, bel masuk kedua berbunyi, yaitu dia akan dia alamatnya itu timer 0002 dan dia akan menyala selama 3 detik lagi. Jadi seperti berkedip, lalu menyala selama 3 detik, lalu berhenti selama 1 detik, lalu menyala lagi selama 3 detik. Nah, sebenarnya untuk program yang ke bawahnya itu sama aja, kita tinggal mengatur berapa lama sih bel ini mau menyala dan berapa lama jedanya akan dihasilkan. Lalu di sini di program paling bawah itu setelah timer yang paling terakhir itu di sini ada T0016 yang kita taruh lagi di sini. Kenapa? Ini tuh supaya programnya itu terus-menerus melakukan looping. Nah, seperti itu untuk di ininya, CX programmernya. Sekarang kita masuk ke CX designer. Nah, kami membuat bentuknya itu seperti ini. Jadi ketika kita menekan push button, itu nanti lampu atau bel di sini, karena di CX designer itu tidak ada buzzer, maka kami menggantinya dengan lampu untuk melihat apakah dia outputnya bekerja atau tidak. Nah, di situ kami akan menekan ini, lalu nanti akan terlihat apakah belnya menyala sesuai yang kita program atau tidak. Kayak mungkin bisa langsung saja kita ke programnya. Nah, baik, di sini sudah ada CX Programmer di sebelah kiri dan CX Designer di sebelah kanan. Jadi ketika kita tekan, nah lampu ini akan menyala atau buzzer akan menyala 3 detik, jeda sedetik, lalu menyala lagi 3 detik. Setelah itu menandakan bahwa dia ini setelah menyala masuk itu ada sekitar 30 detik pelajaran pertama. Setelah itu bel ganti pelajaran akan berbunyi selama 3 detik. Lalu pelajaran kedua itu akan berjalan lagi selama 30 detik. Setelah itu bel istirahat 1 akan berbunyi 3 detik seperti tadi, lalu masuk ke pelajaran berikutnya selama 30 detik lagi. Oh, maaf, istirahat selama 15 detik. Lalu bel masuk setelah istirahat. Lalu pelajaran berikutnya lagi selama 30 detik. Lalu bel pulang pertama akan berbunyi selama 10 detik, di jeda 1 detik, lalu akan menyala lagi selama 10 detik, di jeda lagi 1 detik, lalu yang terakhir itu menyala lagi 10 detik, dan nantinya dia akan looping lagi.
ke program yang di atas. Seperti itu. Nah, si program ini akan berhenti apabila kita menekan push button-nya kembali. Nah, kekurangan dari program yang kami buat adalah kami belum bisa membuat input dengan hanya satu buzzer atau lampu saja, dan kami juga belum bisa mengoperasikan dengan hanya satu push button saja untuk menyalakan dan juga mematikan. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan dari hasil pengerjaan tugas besar kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.